Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini, Sabtu tanggal 19 Desember 2022, Masika berada di Makom Buyut Grendong. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Desa Ranji dan Desa Wanajaya merupakan nama desa yang berada di Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada abad ke-13 telah datang 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, suami istri, dari daerah selatan termasuk daerah kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Sengaja mereka mengasingkan diri karena di negaranya sedang keadaan gawat darurat, serangan dari pihak musuh yang akan menjajahnya. Mereka berdua, suami istri, untuk menjamin kehidupannya ialah dengan bercocok tanam, misalnya padi, palawija, dan lain-lain. Selain tanaman yang biasa ditanam, mereka mencoba menanam bibit asam keranji yang secara kebetulan menemukan bibit tersebut. Setelah ditanam, tumbuhnya pesat sekali dan terus dipelihara dengan baik. Lama-kelamaan semakin besar dan sampai berbuah banyak, sehingga setiap tahunnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Kehidupan mereka cukup dengan hasil asam keranji itu, karena pokok kehidupan mereka sebagian besar dari hasil asam keranji. Maka terkenal pula ke berbagai tempat, bahkan kediamannya juga disebut Dukuh Keranji. Kalau sekarang kira-kira di Kampung Pasarayan, Desa Wanajaya. Dan selanjutnya ada yang memberi julukan kepada orang laki-laki itu sebagai Bapak Keranji atau Ki Gedeng Pasarayan, sampai meninggal di tempat itu kira-kira pada tahun 1360 Masehi. Pokok kehidupan penduduk yang telah ada di sana tak lain hanya bercocok tanam berupa padi dan palawija. Rumahnya terbuat berupa saung yang dibuat daripada tiang bambu dan atapnya daun kelapa atau alang-alang. Pada abad ke-14 ada 2 orang laki-laki tokoh orang kuat, jago, bernama Ki Gedeng Baregbeg dan Ki Jagakerti. Kedua tokoh tersebut mempunyai inisiatif untuk membuat suatu dam atau bendungan air guna mengairi tanaman sawah dan palawija. Adapun yang akan dibuatnya ialah dam dari Sungai Cigasong. Pembuatan dam itu dibantu oleh 2 orang pelaksana bernama Ki Gedeng Kopral dan Ki Gerendong. Setelah selesai dam tersebut disebut Dam Dawuan Kopral karena diantaranya Ki Gedeng Kopral yang membuatnya. Maka tanaman-tanaman subur dan keempat orang tersebut tempat kediamannya di suatu dukuh yang berdekatan dengan dam tersebut. Dan selanjutnya dukuh itu disebut Dukuh Cibaregbeg. Selanjutnya, sekilas perjalanan keempat tokoh tersebut adalah Ki Gedeng Jagakerti. Pada pertengahan abad ke-15 berpindah ke Cibelang, Belendung, daerah di Kabupaten Sumedang, dan meninggal kira-kira tahun 1470 dimakamkan di Cipelang. Kedua, Ki Gedeng Baregbeg berpindah ke Babakan Jawa, Majalengka, dan meninggal kira-kira tahun 1485 Masehi dan dimakamkan di Babakan Jawa, Majalengka. Ketiga,
Ki Gedeng Kopral, menetap di Kranji atau Desa Ranji Wetan saat ini. Meninggal kira-kira tahun 1490 Masehi dan dimakamkan di Blok Jumat sebelah timur Balai Desa sekarang. Yang keempat, Ki Gedeng Gerendong, menetap di Kranji atau Desa Ranji Wetan saat ini. Meninggal kira-kira tahun 1501 Masehi dan dimakamkan di Makam Buyut Gerendong dekat Kampung Tarikolot, Kranji. Pada tahun 1630 Masehi telah kedatangan dua orang utusan patih dari Mataram, yaitu Patih Sindujaya dan Patih Sindujati. Beliau pulang dari negara Sindangkasih setelah melamar putri Sindangkasih untuk Raja Mataram. Akan tetapi gagal, sehingga kedua patih tersebut dikejar oleh bala tentara Sindangkasih dan berhasil lolos. Kemudian sembunyi dan berlindung di hutan yang ada di Kranji yang sekarang disebut Blok Buyut Limbungan, dan meninggal kira-kira tahun 1635 Masehi dan dimakamkan di Makam Limbungan. Adapun Sindujati, setelah kawannya meninggal, maka beliau berpindah ke Desa Weragati, Kecamatan Palasa, dan sampai meninggal kira-kira pada tahun 1640 Masehi dan dimakamkan di Desa Weragati. Pada tahun 1633 Masehi, lama-kelamaan utusan kedua patih tersebut belum juga datang, maka Raja Mataram mengutus lagi dua patih yang bijaksana bernama Patih Sunantaka dan Patih Parenentaka, yang maksudnya sama untuk melamar putri Sindangkasih. Akan tetapi maksud kedua patih tersebut menemui kegagalan lagi. Malang baginya, sehingga kedua patih tersebut melarikan diri dari kepungan tentara Sindangkasih yang akhirnya tiba lagi di Kranji dan menetap di Kranji sampai meninggal kedua-duanya, kira-kira pada tahun pertengahan abad ke-17 dan dimakamkan di Makam Gerendong. Pada tahun 1635 Masehi, karena Patih Mataram Sunantaka dan Patih Parentaka belum juga datang, maka disusul lagi oleh seorang patih yang perkasa dan sakti bernama Patih Resi Permana atau Tuan Pangadegan. Itu pun setibanya di negara Sindangkasih menemui kegagalan pula, sehingga beliau meloloskan diri mencari dan menyelidiki patih-patih utusan yang terdahulu kemana larinya, yang akhirnya tiba lagi di Kranji sampai meninggal pada tahun 1645 Masehi dan dimakamkan di Makam Astana Gede. Selanjutnya, Masika akan sedikit mengulas tentang Desa Wanajaya. Sebenarnya, jika kita berbicara tentang Desa Wanajaya, maka sangat erat kaitannya dengan Desa Ranji, karena pada tahun 1898 Masehi, Desa Ranji karena sangat luas daerahnya, maka atas keputusan pemerintah Belanda pada waktu itu dibagi menjadi dua desa, yaitu Desa Ranji Wetan. Batasnya adalah jalan desa sebelah timur sampai batas Desa Sukaraja dengan luas area tanah 804 hektar. Yang kedua, Desa Ranji Kulon. Batasnya jalan desa sebelah barat sampai batas Desa Kasokandel, Desa Luwikidang, dan Desa Baribis dengan luas area tanah 900 hektar. Yang menjadi kuwunya ialah Bapak Madarum.
Kemudian pada tahun 1983 Masehi, desa Ranjiwetan dimekarkan dengan desa Wana Jaya, yang pada saat itu kepala desanya adalah Bapak Toto Warsito dan yang menjabat sebagai pejabat kepala desa Wana Jaya yaitu Bapak D. Suhandi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.